Alkitab murni, kisah penciptaan dunia Adam dan para nabi hingga ke penggenapan nubuatan di tanah Israel. Yesus Kristus dilahirkan sebagai penebus semua manusia yang berdosa. Ia disalibkan dan bangkit pada hari ketiga, naik ke surga dan akan datang kembali. Itu ajaran Alkitab murni. Setiap gerakan besar pasti punya titik awal kan? Momen penting di mana seorang pemimpin diuji dan sebuah pesan mulai bergema. Nah, hari ini kita bakal bedah 4 peristiwa penting yang jadi cikal bakal sebuah gerakan yang mengubah dunia. Yuk, kita lihat gimana semua ini dimulai. Jadi, gimana sih sebuah gerakan yang bakal mengubah sejarah itu benar-benar dimulai? Ternyata nih, awalnya itu bukan di tengah keramaian, tapi justru dalam kesunyian, lewat serangkaian ujian yang jadi penentu segalanya. Mari kita lihat ujian yang pertama. Oke, kita mulai dari babak pertama, ujian pamungkas. Sebelum misi besarnya bisa dimulai, ada masa persiapan dulu selama 40 hari di padang gurun. Ini bukan cuma soal nunggu waktu loh, ini adalah ujian yang benar-benar menempa karakter sang pemimpin dan memperjelas apa tujuan utamanya. Coba bayangin, setelah puasa 40 hari, kondisi fisik itu pasti lagi di titik terlemah. Nah, pas lagi rentan-rentannya inilah tantangan pertama muncul, sebuah ujian soal kekuasaan dan tujuan. Godaannya simpel tapi kuat banget. Pakai kekuatanmu buat penuhi kebutuhan dasarmu sendiri. Sekarang juga. Nah, di sini kita lihat ada 2 hal yang kontras banget. Di satu sisi, ada tantangan langsung buat ngebuktiin identitas dengan kekuatan, kalau engkau anak Allah, ubah dong batu-batu ini jadi roti. Tapi di sisi lain, jawabannya adalah penolakan total yang mengalihkan fokus dari kebutuhan fisik sesaat ke sebuah prinsip yang jauh lebih tinggi. Dan inilah jawabannya. Sebuah pernyataan yang benar-benar kuat, yang menegaskan kalau sebuah misi sejati itu nggak dibangun di atas pemuasan kebutuhan materi sesaat. Pesan di sini jelas banget, tujuan itu lebih penting daripada kenyamanan pribadi. Oke, tantangan berikutnya. Lokasinya pindah ke kota suci di titik tertinggi Bait Allah. Di sini, tantangannya adalah soal iman versus tontonan, sebuah godaan untuk mencari validasi lewat pertunjukan yang dramatis di depan umum. Jadi, godaannya itu seolah-olah ngajak buat bikin pertunjukan hebat. Lompat aja ke bawah, kan nanti malaikat bakal nyelamatin kamu di depan semua orang. Tapi jawabannya lagi-lagi penolakan tegas untuk menguji Tuhan atau cari popularitas dengan cara-cara sensasional. Jawabannya, wah, singkat, padat, dan jelas. Ini menetapkan sebuah prinsip inti untuk gerakan ini. Iman sejati itu nggak didasarkan pada tuntutan bukti yang spektakuler atau drama spiritual. Ini kayak bilang gak buat cari sensasi murahan. Dan akhirnya, kita sampai ke ujian terakhir, yang paling pamungkas. Dari puncak gunung yang sangat tinggi, iblis menawarkan hadiah terbesar, semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Ini adalah ujian ultimate, kekuasaan politik melawan kesetiaan spiritual. Coba bayangin tawarannya, kekuasaan politik tanpa batas, semua kerajaan di dunia. Tapi ada syaratnya, dan syaratnya ini kompromi total terhadap kesetiaan utama. Cuma dengan satu tindakan, yaitu menyembah sumber kekuasaan yang salah. Dan inilah penolakan terakhir yang jadi penentu segalanya. Sebuah deklarasi yang mendefinisikan identitas gerakan ini. Kesetiaan tertinggi itu nggak bisa ditawar. Ini seolah-olah bilang kalau kekuatan sejati itu bukan datang dari kekuasaan duniawi, tapi dari pengabdian mutlak kepada Tuhan. Nah, dengan itu, ujiannya selesai, beres. Karakternya udah terbukti, tujuannya udah diperjelas, masa isolasi berakhir, dan sekarang panggungnya udah siap buat misi yang sesungguhnya dimulai. Sekarang kita masuk ke babak kedua. Nah, pemimpin yang udah lulus ujian ini sekarang keluar dari pengasingan dan masuk ke ruang publik, siap buat memberitakan pesan baru yang bakal jadi inti gerakannya. Nah, ada pemicunya nih, penangkapan Yohanes Pembaptis. Hal ini memicu langkah yang strategis banget. Yesus meninggalkan Nazaret dan mendirikan basis operasi baru di Kapernaum, sebuah kota nelayan yang ramai di tepi Danau Galilea. Lokasi yang sempurna buat memulai sebuah gerakan. Dari markas baru inilah pesan inti dari gerakan ini pertama kali diumumkan. Pesannya simple, langsung ke intinya, tapi powerful banget. Ini bukan cuma ajakan moral, tapi sebuah pengumuman bahwa ada realitas baru yang dipimpin Tuhan akan segera tiba. Oke, sebuah gerakan itu kan nggak bisa jalan cuma dengan satu pemimpin ya, perlu ada tim inti. Nah, babak ketiga ini adalah tentang pembentukan tim tersebut. Ini momen di mana sekutu-sekutu pertama direkrut. Jadi, siapa yang pertama kali dipanggil buat jadi tim inti ini?
Yang dipanggil itu ternyata bukan kaum elit atau terpelajar loh, tapi justru orang-orang biasa, para pekerja. Dua pasang kakak beradik dari komunitas nelayan, Simon yang nanti kita kenal sebagai Petrus dan saudaranya Andreas, lalu ada Yakobus dan Yohanes. Panggilannya itu radikal banget. Dia pakai metafora dari kerjaan mereka sehari-hari, menjala ikan, dan memberinya tujuan yang sangat sekali baru dan mendalam. Ini adalah tawaran untuk menukar pekerjaan mereka dengan sebuah panggilan hidup. Dan respons mereka luar biasa. Tanpa ragu, mereka langsung ninggalin semuanya. Jala mereka yang jadi sumber pencaharian, perahu dan ayah mereka yang jadi simbol ikatan keluarga dan warisan. Tindakan drastis ini nunjukin betapa kuatnya daya tarik dari panggilan itu. Jadi sekarang kita punya semua elemennya nih, pemimpin yang teruji, pesan yang jelas, dan tim inti yang udah terbentuk. Kita sampai di babak akhir, lahirnya sebuah gerakan dan dampaknya yang cepat dan meluas. Jadi gimana gerakan ini beraksi? Strateginya ternyata punya 3 pilar utama. Pertama, mengajar di sinagoge, yang merupakan pusat komunitas. Kedua, menyebarkan pesan utama tentang kerajaan Allah. Dan yang paling penting, ketiga, mendemonstrasikan kekuatan pesan itu dengan menyembuhkan segala macam penyakit dan penderitaan di antara orang-orang. Efeknya, wah, gak butuh waktu lama, langsung menyebar kemana-mana. Berita tentang gerakan ini meluas sampai ke seluruh Syria. Orang-orang mulai datang membawa semua yang menderita, entah karena penyakit, rasa sakit, atau gangguan lain, dan mereka disembuhkan. Yang gak heran kan kalau akhirnya kerumunan besar dari seluruh wilayah mulai mengikutinya. Nah, semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan besar. Saat kita lihat semua elemen ini, ujian, pesan yang jelas, panggilan pribadi, dan demonstrasi kekuatan, kita jadi bertanya-tanya, apa sebenarnya yang bikin sebuah pesan itu bisa sekuat itu, semenarik itu, sampai orang-orang biasa rela meninggalkan segalanya untuk mengikutinya? Itulah inti dari setiap gerakan yang mengubah dunia.